Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023. Kita akan membahas sebuah topik yang akan saya beri judul, Apakah Yesus Sungguh Tuhan? Yang akan kita ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 22 sampai 39. Nah, harapan saya adalah pada akhir daripada pembahasan firman ini, setiap daripada kita dapat merasa aman dan nyaman, tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menyembah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang absolut ini dapat memerdekakan kami. Tuntun kami dalam setiap tahap yang akan kami ambil, dalam setiap langkah yang akan kami jalani dalam pembahasan firman Tuhan pagi hari ini. Mampukan kami mengerti sehingga kami dapat dibebaskan dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 22 sampai 39 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 22 sampai 39. Saya mulai ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Nah, mereka meminta ini ya, Yesus menyatakan siapa jati dirinya, supaya mereka tidak lagi dalam keadaan bimbang. Nah, Yesus mengatakan, sekalipun aku katakan, kalian nggak percaya. Mari kita lanjutkan dalam ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Ini sebuah kepastian yang diberikan kepada kita sekalian sebagai pengikut Kristus. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pastian lagi. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Karena ia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan oleh dia segala sesuatu dijadikan. Jadi dia lebih besar. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini double security. Dari tangan Yesus tidak bisa direbut. Dari tangan Bapa tidak dapat direbut. Dan kemudian dia katakan sebagai buktinya, aku dan Bapa adalah satu. Nah, dengan mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maka Yesus secara terbuka dan terus terang mengatakan bahwa ia adalah Allah. Hal ini terbukti dari pernyataan orang Yahudi yang mengatakan dalam ayat 33 bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Nanti kita lihat ini. Ayat 31 terlebih dahulu kita baca. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ayat 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? 33, ini kunci. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi kapan mereka marah itu? Waktu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Mereka tahu bahwa Yesus menyamakan dirimu dengan Allah.
Yesus bukan mengaku dia Allah, dia mengatakan dia Allah. Ya. 34, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. A-nya huruf kecil. Allah di sini kalau kita lihat terjemahannya dari kitab Injil yang ditulis dalam bahasa Greek, dalam bahasa Yunani, Allah di sini dimaksudkan you are judge. Kamu hakim, kamu yang menghakimi berdasarkan pekerjaanku. Go ahead. Ya, yang dimaksud adalah hakim ya. 35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, hakim dalam hal ini, kita menjadi hakim melihat, menilai, maksudnya seperti gitu. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kesempurnaannya di dalam hal ini. 36. Masihkah kamu berkata kepada dia, yaitu Bapa, yang dikuduskan kepada Yesus, tentang Yesus yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia. Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Coba pikirkan, dia mengundang orang-orang ini untuk menjadi juri. Hakimi aku berdasarkan apa yang aku kerjakan ini. Bapa yang mengutus aku sebagai yang diutus, Bapa sebagai si pengutus. Nanti kita akan bahas kaitannya antara si pengutus dan yang diutus. Akan menjadi jelas dan terbuka pada beberapa saat ke depan ini. Nah, jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, ini pilihan, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Kenapa? Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini lagi dikatakannya. Dia mengatakan dia satu dengan Bapa itu. Aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Aku satu dengan Bapa. Di sini Yesus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi agar mereka menilai pekerjaannya, menghakimi pekerjaannya, memperhatikan pekerjaannya. Ya, di dalam hal ini. Jadi lihatlah apa yang aku katakan, aku dan Bapa satu. Bukti apa yang aku tampilkan bahwa aku dan Bapa satu. Jika engkau tidak percaya bahwa aku adalah Dia yang diutus, yaitu anak Allah ini, lihatlah akan pekerjaanku. Apa yang telah kulakukan ini. Dia membangkitkan Lazarus dari mati dan hanya memerintah, Lazarus, come out. Lazarus keluarlah dari kubur itu. Dia mengubah pertama kali air menjadi anggur. Perhatikanlah pekerjaan itu. Apakah ada manusia yang sebelum itu sanggup membangkitkan orang mati dan mengubah air menjadi anggur yang manis dengan kualitas tertinggi seperti yang diberitakan di dalam firman Tuhan? Adakah orang yang berjalan di atas air? Semuanya ditunjukkan di dalam hal ini. Jadi sekali lagi, di sini Yesus menjelaskan kepada orang Yahudi agar mereka menghakimi pernyataannya bahwa ia adalah Allah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Dalam Yohanes 5 ayat 19 ia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu darinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Di sini pun Yesus secara jelas mengatakan bahwa ia ada bersama Bapa dalam kekekalan. Dia melihat, dia berada di dalam kekekalan itu. Sebelum segala sesuatu ada, dia bersama dengan Bapa. Dia memperhatikan apa yang Bapa kerjakan. Dia melakukan exactly seperti yang Bapa kerjakan. Dia berada di tempat yang sama. Maksudnya seperti itu. Dia dan Bapa dengan demikian adalah satu. 39. Sekali lagi mereka mencoba untuk menangkap dia. Tetapi ia luput dari tangan mereka. Lihat itu. Sangat divine. They try to catch him, but he disappears. Divine. Nah, siapakah Yesus Kristus? Kita harus memulai ini dengan pertanyaan ini. Siapakah Yesus Kristus ini? Berbeda dengan pertanyaan, apakah Tuhan itu ada? It is different than asking, does God exist? Apakah Tuhan itu ada? Pertanyaan apakah Yesus Kristus ada ditanyakan oleh relatif sedikit orang. It is quite different. Does God exist versus does Jesus exist? Pertanyaan kedua, does Jesus exist atau apakah Yesus itu ada? Relatif lebih sedikit dipertanyakan orang. Artinya orang tahu dia ada.
sebagian besar menerima bahwa Yesus benar-benar seorang manusia yang pernah lahir, pernah tinggal, dan hidup di Israel lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Perdebatan dimulai dengan pembahasan tentang identitas lengkap Yesus. Hampir setiap agama besar mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi, atau seorang guru yang baik, atau seorang yang saleh. That will be it. Tetapi Alkitab yang dituliskan atas dasar ilham Allah selama lebih daripada 1500 tahun ini, di 3 benua, ya, memberitahu kita bahwa Yesus jauh lebih dari seorang nabi. Dia jauh lebih daripada seorang guru yang baik. Dia jauh lebih daripada seorang yang saleh. Lebih daripada semua-muanya itu. Mengamati C.S. Lewis, profesor Universitas Cambridge, yang brilian banget ini orang, dan pernah skeptis, ateis dulunya, yang akhirnya dibenarkan oleh bukti tentang Yesus yang adalah Tuhan. Dia menjadi luar biasa dalam tulisan-tulisannya. Ibarat Paul lah begitu. C.S. Lewis mengatakan, aku mencoba di sini untuk mencegah siapapun mengatakan hal yang sangat bodoh yang sering dikatakan orang tentang Yesus. Setelah dia mengerti, dia nggak pengen orang lain mengatakan hal yang berikut. Apa itu? Orang biasanya mengatakan seperti ini, tapi jangan ini dikatakan. Kata C.S. Lewis, aku siap menerima Yesus sebagai guru moral yang agung. Tetapi aku tidak mau atau tidak bersedia menerima klaimnya sebagai Tuhan. Satu hal yang tidak pernah boleh dikatakan tentang hal ini. Aku tidak siap menerima dia sebagai Tuhan. Seorang manusia pada saat mengatakan hal-hal yang Yesus katakan, tidak akan membuat dia menjadi seorang guru moral yang baik. Tidak membuat dia menjadi seorang guru moral yang hebat. Tidak menjadikan dia seorang profesor yang terkenal luar biasa berdasarkan apa yang dikatakannya. Yesus lebih daripada semuanya itu. Kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang Yesus kerjakan itu tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa. Kita harus membuat pilihan kita. Misalnya dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jika ada seseorang biasa yang mengatakan itu, hal ini tidak membuat dia lebih terkenal. Mungkin saja orang berpikir dia barangkali kurang beres, grupnya lagi longgar di atas barangkali seperti itu. Tapi Yesus mengikutkan penyertaan-penyertaan bukti akan apa yang dia katakan itu adalah benar. Entah Yesus ini dulu dan sekarang adalah anak Allah, atau orang gila, atau sesuatu yang lebih buruk lagi. Kita bisa saja memilih dan menganggap bahwa ia adalah orang bodoh, penipu ulung, atau kita bisa tersungkur dan memanggilnya Tuhan dan Allah. Pilihan ini ada pada kita. Jadi siapa Yesus itu menurutmu? Menurut Alkitab, siapa dia? Pertama, dia adalah Tuhan dalam daging. Tuhan dalam wujud manusia. Yesus berkata dalam Yohanes 10, ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu, yang telah kita baca tadi. Sepintas, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sepertinya bukan klaim sebagai Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Biasa-biasa aja sih kalimatnya. Namun, lihatlah reaksi orang-orang Yahudi terhadap pernyataan yang telah kita baca tadi. Mereka mencoba merajam dia, seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 33. Bukan karena sesuatu pekerjaan yang baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia biasa, ini dalam pandangan mereka, namun kau menyamakan dirimu dengan Allah. Hal ini menyebabkan kami ingin merajam engkau dengan batu. Jadi mereka mengerti pada waktu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia sedang mengatakan atau sedang memproklamirkan sebuah pernyataan, aku adalah Allah. Perhatikan baik-baik ini. Dia tidak mengaku bahwa dia Allah, tapi dia membuat statement yang mengatakan aku adalah Allah. Beda loh ya. Kalau mengaku banyak tuh orang mengaku-ngaku di luar, dia Kristus,
itu pada mati. Banyak orang mengaku-ngaku. Satu hal kita harus mengerti sejak awal. Yesus tidak pernah mengaku, aku Allah. Tapi dia mengatakan, aku Allah. Kalau mengaku-ngaku banyak orang. Tanpa bukti. Dia mengatakan, aku Allah. Yang sudah ada sebelum segala sesuatu terjadi. Bahkan Alkitab mendukung pernyataan ini. Oleh dia, karena dia, dan untuk dia segala sesuatu telah dijadikan. Dia berada bersama-sama dengan Bapa pada saat dunia ini dijadikan. Orang-orang Yahudi memahami pernyataan Yesus sebagai klaim bahwa ia adalah Tuhan. Dalam ayat-ayat berikutnya, Yesus tidak pernah mengoreksi orang-orang Yahudi atau berusaha mengklarifikasi pernyataannya. Oops, I made a mistake, let me correct it. Never happened. Never happened. Kalau itu terjadi, oops, berarti dia tidak sempurna. He never once said, oops. Tidak pernah mengatakan, oops. Enggak pernah terjadi. Dia sempurna. Yesus tidak pernah berkata, aku tidak mengaku sebagai Tuhan. Karena banyak orang yang mengaku-ngaku, namun pengakuan mereka berbeda dari kenyataan yang ada. Yesus tidak mengaku, ia membuat sebuah pernyataan, aku dan Bapa adalah satu. Dia nggak mengaku-ngaku begitu aja. Karena ia berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. I did not claim to be God. For he said in John 10:30, I and my Father are one. So remember again, Jesus said, I did not claim to be God. When he said, I and my Father are one. What he said, I am God. Pengertiannya seperti itu. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 30, dia benar-benar mengklaim kesetaraannya, equality, dengan Allah, dengan Tuhan, divine dalam hal ini. Perhatikan baik-baik itu. Sehingga setelah selesai khotbah ini disampaikan, kita mengerti dan merasa aman dan nyaman untuk menyembah Yesus karena tahu, sungguh-sungguh mengerti, Yesus itu adalah Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus mengklaim prakeberadaan. Prakeberadaan itu dalam bahasa Inggrisnya pre-existence. Suatu sifat Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi. Perhatikan di sana, lingkarin di dalam Alkitab Anda perkataan aku. Lihat di sana ya, aku, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Perkataan aku di sana itu ego eimi. Artinya I am. Before Abraham was, I am, bukan I was. I am. Always present. I am. I am yaitu nama yang melekat kepada Tuhan. Tidak ada orang lain yang boleh dapat menggunakan perkataan dalam huruf besar seperti gini. I am. Itu melekat kepada Tuhan. Jadi dia mengatakan aku. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Before Abraham was, I am. Di sini dia menunjukkan keilahiannya, kesetaraannya dengan Bapa. Dia telah ada sebelum segala sesuatu ada. Orang pikir ya Abraham sudah mati, udah lebih tua, jauh lebih tua. Uzur sudah daripada kamu. Nah, secara langsung dia mengatakan melekatkan identitas Allah itu kepada dirinya sendiri. Menanggapi pernyataan ini, orang-orang Yahudi kembali mengambil batu untuk melempari Yesus. Yohanes 8 ayat 59. Nggak suka mereka. Ya, dalam mengklaim prakeberadaannya, artinya dalam mengklaim his pre-existence, dalam hal ini Yesus menggunakan nama Tuhan untuk dirinya sendiri. Aku adalah aku, seperti yang tertulis dalam kitab Exodus 3:14, kitab Keluaran 3:14. Orang-orang Yahudi menolak identitas Yesus sebagai Tuhan yang berinkarnasi. Tetapi mereka mengerti persis apa yang Yesus katakan. Before Abraham was, I am. Artinya itu adalah masa pra-inkarnasinya di dalam hal ini ya. Jadi pra-keberadaannya, pre-existence-nya. Aku sudah ada.
Aku ini Tuhanmu yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Itu arti dari pernyataannya ini. Nah, petunjuk Alkitabiah lainnya bahwa Yesus adalah Allah dalam daging, termasuk Yohanes 1 ayat 1, yang mengatakan firman itu adalah Allah. Ditambah dengan Yohanes 1 ayat 14, yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Thomas yang kemudian menyatakan kepada Yesus, Tuhanku dan Allahku. Tertulis dalam Yohanes 20 ayat 28. Perhatikan, Yesus tidak pernah mengoreksinya. Dia menerima itu, pernyataan itu. Rasul Paulus menggambarkan Yesus sebagai Allah yang mulia dan juru selamat. Tertulis dalam kitab Titus pasal yang kedua ayat ke-13. Rasul Petrus yang mengetuai para rasul ini setelah kenaikan Yesus ke surga, mengatakan hal yang sama, menyebut Yesus Allah dan juru selamat kita. Tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat yang pertama. Allah Bapa memberikan kesaksian tentang identitas Yesus juga. Bagaimana cara Allah Bapa memberikan kesaksian tentang identitas Yesus ini? Ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ibrani 1:8. Kita harus membandingkannya juga dengan Mazmur 45 ayat yang ke-6. Nubuatan perjanjian lama seperti Yesaya 9 ayat yang ke-6 mengungkapkan ketuhanan Kristus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Mengapa pertanyaan tentang identitas Yesus begitu pentingnya? Mengapa penting untuk mengetahui apakah Yesus adalah Tuhan atau tidak? Nah, berikut ini saya akan mengajukan beberapa alasan. Pertama, seperti yang ditunjukkan oleh C.S. Lewis, jika Yesus bukan Allah, maka Yesus adalah pendusta yang paling buruk dan tidak dapat dipercaya dalam segala hal. Jika Yesus bukan Tuhan, maka para rasul juga akan menjadi pendusta. Yesus harus menjadi Allah karena Mesias dijanjikan sebagai yang kudus. Tertulis dalam Yesaya 49 ayat yang ke-7. Karena tidak ada seorang pun di bumi ini yang benar di hadapan Allah. Jadi semua berdosa, semua jahat. Mazmur 53 ayat 1, Mazmur 143 ayat yang kedua. Allah sendiri harus masuk ke dunia sebagai manusia. Karena manusia sudah berdosa. Everyone fell short of the glory of God. Semua orang sudah berdosa kecuali Allah. Nah, waktu Allah berubah, berinkarnasi, menjadi manusia, dia menjadi the God man, Allah manusia. Itulah kesempurnaan. Dan melalui inilah ia dapat menebus manusia dengan hidupnya sebagai manusia untuk menjadikan manusia tersebut kudus di dalam Kristus. Jika Yesus bukan Allah, kematiannya tidak cukup untuk membayar hukuman atas dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2:2. Hanya Tuhan sendirilah yang dapat memberikan pengorbanan yang tak terbatas dan bernilai kekal. Roma 5 ayat yang ke-8. 2 Korintus 5:21. Ingat baik-baik. Jika Yesus bukan Allah, kematiannya tidak berguna. Karena tidak mungkin dapat membayar upah dosa manusia. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana manusia berdosa yang pribadinya sendiri membutuhkan juru selamat dapat menjadi juru selamat? Tidak mungkin. Karena itu harus orang, dalam arti ini saya ingin mengatakan harus Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Di dalam Yesus Kristus, satu-satunya jalan kebenaran untuk dapat menyelamatkan manusia berdosa di dalam pengorbanannya di kayu salib.
Allah ada satu-satunya juru selamat. Dituliskan juga di dalam Hosea 13 ayat yang keempat. Bandingkan 1 Timotius 2 ayat yang ketiga. Jika Yesus harus menjadi juru selamat, maka dia harus Allah. Karena semua manusia telah berdosa dan karena itu membutuhkan juru selamat. Konklusinya adalah bagaimana seorang manusia berdosa dapat menjadi juru selamat karena ia sendiri membutuhkan juru selamat untuk membayar upah dosa-dosanya. Juru selamat adalah seorang yang tidak bercacat, tidak bercela, sempurna, tidak pernah berbuat dosa sekalipun, dan kudus selamanya. Dan kualifikasi seperti ini hanya dimiliki oleh Yesus, Allah yang menjadi manusia. Kudus selamanya, kudus dalam kekekalan. Itu hanya dimiliki oleh Yesus. Yesus harus menjadi Allah dan manusia. Artinya, Jesus must be the God-man. Sebagai Allah, Yesus dapat memuaskan murka Allah. Sebagai manusia, Yesus memiliki kemampuan untuk mati. Karena jika Yesus tetap dalam keadaan roh dan tidak menjadi manusia dalam bentuk daging, ia tidak dapat mati karena roh tidak pernah akan mati. Nah, sebab dalam wujud manusia, dia dapat mati membayar upah dosa manusia tersebut dengan mencurahkan darahnya. Karena Alkitab jelas mengatakan upah dosa adalah maut. Karena itu dia harus mati. Keselamatan hanya tersedia melalui iman kepada Yesus Kristus. Ingat, kita diselamatkan karena iman, bukan oleh karena perbuatan baik kita. We are saved by grace through faith alone. Nothing else in between. Seperti yang dia nyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Yang lalu kita bicarakan, ini adalah sebuah paket. Akulah jalan, kebenaran, hidup. Aku cuma mau hidupnya, nggak bisa. Harus melalui jalan untuk sampai kepada kehidupan. Aku mau cuma kebenarannya, nggak bisa. Jalan, kebenaran, hidup ini satu paket yang harus kita terima di dalam sebuah pribadi Yesus Kristus. Memiliki Kristus, memiliki segalanya ini. Memiliki anak, memiliki hidup. Pertanyaan selanjutnya yang harus kita bahas adalah, jika kondisinya Yesus adalah Tuhan, mengapa Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku dalam Yohanes 14 ayat 28? Kenapa dia katakan demikian? Ini mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh, karena saya yakin dari waktu ke waktu Anda juga akan menerima pertanyaan yang sama. Orang ingin mempertanyakan Anda dari sisi yang lain. Mengapa Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar dari aku? Berarti dia mengakui bahwa dia bukan Allah. Bagaimana dia mungkin menyetarakan dirinya dengan Allah? Kita harus pelajari konteks ini secara seksama agar kita dapat memberi pertanggungjawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepada kita selaku orang Kristen. Let's go. Ungkapan Bapa lebih besar daripada aku, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 28, diucapkan oleh Yesus selama percakapan di ruang atas. Dan konteks yang lebih besar adalah janji Roh Kudus kepada para murid setelah kebangkitan Yesus. Yesus berulang kali mengatakan bahwa dia melakukan kehendak Bapa. Dengan demikian menyiratkan bahwa dia tunduk kepada Bapa. Pertanyaannya kemudian menjadi, bagaimana Yesus bisa setara dengan Tuhan ketika dengan pengakuan Yesus sendiri keluar dari mulutnya sendiri mengatakan tunduk kepada kehendak Allah Bapa? Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada sifat inkarnasi itu sendiri. Selama inkarnasi, Yesus untuk sementara waktu, seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani 2 ayat 9, Hebrews 2 verse 9, Yesus hanya membuat sementara, dibuat lebih rendah daripada malaikat. Malaikat roh, nggak bisa mati. Yesus bisa mati. Dibuat sedikit lebih rendah. Yang mengacu pada status Yesus dalam wujud manusia ini. Tapi apakah dia kehilangan definitinya, keilahiannya, ketuhanannya? Tidak sama sekali. Doktrin inkarnasi, perhatikan saya baik-baik. Doktrin inkarnasi mengatakan bahwa pribadi kedua dari Tritunggal
yaitu Yesus Kristus mengambil daging manusia. Oleh karena itu, untuk semua maksud dan tujuan, Yesus penuhnya menjadi manusia dan dibuat lebih rendah daripada malaikat dalam posisinya sebagai manusia setelah berinkarnasi. Namun, Yesus juga sepenuhnya Allah, sepenuhnya ilahi di dalam hal ini. Pada saat Yesus mengambil kodrat manusia, Allah menjadi manusia, Yesus tidak melepaskan kodrat ilahinya. Dia tetap Allah. Tuhan tidak dapat berhenti menjadi Tuhan. Tuhan tidak pernah dapat berhenti menjadi Tuhan. Jika Tuhan berhenti menjadi Tuhan pada saat ia berinkarnasi menjadi manusia, maka ia bukan Tuhan karena kuasanya terbatas. Ia selamanya Tuhan karena ia maha kuasa, ia maha tahu, ia maha adil, dan lain-lain segalanya ini yang terdapat padanya. Bagaimana kita merekonsiliasi fakta bahwa pribadi kedua dari Tritunggal ini, yaitu Yesus Kristus, adalah sepenuhnya ilahi, namun juga sepenuhnya manusia, dan menurut definisinya lebih rendah daripada para malaikat untuk sesaat. Kenapa sesaat? Selama dia berada di dunia ini dalam wujud manusia. Seperti itu. Kenapa? Nah, jawaban atas pertanyaan itu dapat ditemukan di dalam kitab Filipi, pasal yang kedua, ayat 5 sampai 11. Mari kita buka Filipi 2 ayat 15 ya, nanti pelajaran itu. Saya berikan kesimpulan-kesimpulannya di sini. Nanti baca, saya berikan kesimpulannya sendiri dalam Filipi 2, 5 sampai 11. Ketika pribadi kedua dari Tritunggal mengambil wujud manusia, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kristus mengosongkan dirinya sendiri, seperti yang tertulis dalam Filipi 2:7. Dia mengosongkan dirinya. Ya, frasa ini telah mengundang banyak sekali pertanyaan berbanding frasa-frasa lainnya. Intinya yang dimaksudkan adalah bahwa Yesus pada waktu ia mengosongkan dirinya, melepaskan hak prerogatifnya untuk secara bebas menjalankan sifat-sifat ilahinya dan menundukkan dirinya pada kehendak Bapa selama ia di bumi. Artinya dia melepaskan hak prerogatif untuk melakukan segala sesuatu keilahiannya selama ia menjadi manusia. Dia tidak menunjukkan ini. Tapi dia sebagai yang diutus, tunduk kepada si pengutus dengan melepaskan hak prerogatifnya, karena itu dia senantiasa berkomunikasi dengan si pengutus, yaitu Allah Bapa. Saya harap cukup jelas di dalam ini. Dengan demikian, Yesus sedang memberikan teladan dan mengajar kita sekalian bagaimana sebagai manusia kita harus menundukkan diri kita kepada kehendak Allah Bapa. Akan saya perjelas lebih lanjut ini ya, supaya betul-betul mengerti dan masuk dalam alam pikiran kita. Once and for all. We are going to get deeper. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah fakta bahwa kepatuhan, dengarkan saya baik, bahwa kepatuhan dalam peran tidak sama dengan kepatuhan pada dasarnya. Kepatuhan dalam peran dia sebagai yang diutus tidak sama dengan kepatuhan pada dasarnya. Karena memang dia lebih rendah pada dasarnya, dia memang harus patuh. Tidak seperti itu. Misalnya pertimbangkan, mari kita lihat contohnya ya, pertimbangkan hubungan majikan dan karyawan. Majikan berhak mengajukan tuntutan kepada buruh, kepada pegawainya, kepada karyawannya. Dan buruh, pegawai, karyawan berkewajiban melayani permintaan majikan. Betul? Seperti itu. Peran jelas mendefinisikan hubungan tunduk. Nah, dalam hal ini, karyawan, pegawai, buruh tunduk kepada majikan. Ya, ini perannya. Namun keduanya tetap manusia, bukan? Dan berbagi sifat manusia yang sama. Bukan karena dia sebagai bos, sebagai atasan, maka sifatnya berbeda. Kemanusiaannya berbeda. Bukan. Keduanya tetap manusia dan berbagi sifat manusia yang sama. Sama-sama bisa lapar,
sama-sama bisa sedih, sama-sama bisa gembira, dan sebagainya. Tidak ada perbedaan antara keduanya dalam esensinya. Mereka berdiri sederajat, sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang sama dalam wujud dan rupa Allah. Fakta bahwa yang satu adalah pemberi kerja yang kita sebut sebagai majikan, dan yang lainnya adalah pekerja, tidak merubah kesetaraan hakiki dari kedua individu ini sebagai manusia. Dua-duanya manusia. Hal yang sama dapat dikatakan tentang para anggota Trinitas. 3 pribadi ini, tapi satu Allah dengan 3 pribadi. Ketiga anggota, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, pada dasarnya sama. Equally the same. God di dalam hal ini. Allah Bapa setara dengan Allah Anak dan setara dengan Allah Roh Kudus dalam keilahian mereka, yaitu mereka semua bersifat ilahi. Namun dalam rencana penebusan, sejak Adam jatuh di dalam dosa, seperti yang tersirat dalam Kejadian 3:15, mereka memainkan peran tertentu dalam peran, dan peran ini menentukan otoritas dan kepatuhan. Ada yang memegang otoritas dan yang lainnya patuh kepada tuntutan otoritas. Bapa memerintahkan putra, yaitu Yesus. Dan Bapa dan putra, keduanya Bapa dan putra, Allah Bapa dan Allah Anak, memerintahkan Roh Kudus. Ini fungsinya seperti ini. Nah, oleh karena itu, fakta bahwa anak mengambil kodrat manusia dan menjadikan dirinya tunduk kepada Bapa sama sekali tidak menyangkal keilahian anak. Juga tidak mengurangi kesetaraan hakikinya dengan Bapa. Hanya karena dia seorang buruh, tidak merubah hakikinya tetap manusia seperti majikannya. Sama-sama manusia yang diciptakan. Hanya di tempat pekerjaan, dia adalah buruh, dia adalah karyawan, dia adalah pegawai yang menerima order dan menjalankan itu. Jadi keagungan yang dibicarakan dalam ayat ini berkaitan dengan peran, bukan esensinya. Perannya sebagai manusia karena berinkarnasi di dalam ini. Perannya sebagai yang diutus. Karena itu dalam perannya yang diutus pasti akan tunduk kepada si pengutus. Dalam sistem ketentaraan kan demikian juga, kamu diutus, kamu deploy, kamu harus tunduk di dalam hal ini. Jika ada karyawan yang diutus, kamu pergi ke San Diego, dia harus tunduk di dalam hal ini. Apakah pada waktu dia datang ke San Diego dia berhenti jadi manusia, lantas menjadi mobil? Ya enggak lah, sama aja. Jadi hal ini berkaitan dengan peran, bukan esensinya. Esensinya tetap manusia, esensinya tetap Tuhan. Cuma perannya sebagai manusia pada saat dia berada di bumi. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia mengatakan bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar dalam Yohanes 17 ayat 3? Ini pertanyaan selanjutnya yang harus kita olah dari segala sisi. Hal ini perlu kita ketahui agar kita dapat memberikan jawaban yang konkret kepada setiap orang bertanya tentang keimanan kita. Bagi para penentang Alkitab, mengklaim adanya kontradiksi atau ketidakkonsistenan dalam teks setelah menjadi salah satu argumen yang paling umum yang menentang keadaannya. Lihat nih katanya. Bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Lah, berarti dia mengatakan dia bukan Allah dong. Kan begitu. Orang menuduh kita. Nah, kita lihat konteks yang benar daripada apa yang tertulis dalam Alkitab. Jangan salah mengartikannya, jangan keluar dari para konteks itu sendiri pada saat Yesus berbicara. Salah satu klaim tersebut didasarkan pada Yohanes 17 ayat 3 kan, di mana Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, menunjuk kepada Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini peran Yesus yang diutus, ya. Ingat tadi peran kita bicara, bukan esensi. Mereka yang menentang Alkitab berpendapat bahwa ayat ini secara langsung bertentangan dengan klaim bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak sama sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka mengatakan bahwa perikop ini membuktikan bahwa Yesus sendiri setuju bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, yang bukan dirinya sendiri. Karena dia menyebut dirinya terpisah dan berbeda dari Tuhan yang benar. Konteksnya adalah kunci. Jadi diam dalam konteks itu kuncinya.
Kalau kita keluar dari konteks, kita salah kaprah. Karena itu pada saat membaca Alkitab, kita harus mengerti konteks dari apa yang kita baca secara keseluruhan dan diam dalam konteks itu. Mengerti konteks dari bacaan kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17 ini akan sangat membantu. Yohanes pasal 17 adalah doa dari Yesus kepada Bapaknya. Dan ini pun orang mengatakan kalau ya Tuhan, jadi dia bicara dengan dirinya sendiri. Nah, ini konteks dalam inkarnasi, perannya yang diutus. Mengajarkan kepada kita. Jangan dirubah-rubah konteksnya. Nah, karena ini adalah doa, wajar jika Yesus menyebut Allah Bapa secara terpisah. Ya, dalam perannya sebagai manusia, peran esensinya tetap Allah, perannya dia harus berdoa kepada Bapa. Dalam doa itu Yesus awalnya berdoa agar Bapa dan Putra dimuliakan, tertulis dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Selanjutnya, dia berdoa untuk murid-muridnya, Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Terakhir, dalam Yohanes 17 ini, dia berdoa untuk semua orang percaya, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Tertulis dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Jadi konteks Yohanes 17 ini tentang Yesus berdoa. Permintaan dalam wujud doa dari Yesus ini datang tepat sebelum peristiwa di Taman Getsemani, di mana Yesus akhirnya dikhianati oleh Yudas Iskariot dan ditawan oleh orang-orang Romawi. Satu chapter setelah itu, Yohanes 18 ayat 1 sampai 14. Fakta bahwa Yesus yaitu anak dan Allah yaitu Bapa disajikan sebagai wujud yang terpisah bukanlah hal baru, bukan sesuatu yang baru ini. Faktanya pertama kali kita mendengar dari Allah Bapa sendiri dalam perjanjian baru adalah pada saat baptisan Yesus di Sungai Yordan. Di sana Allah Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi pembedaan pribadi tidak sama dengan kurangnya kesatuan. Inilah anak yang kukasihi, pribadinya berbeda. Ini Bapa, ini anak. Anak diutus dalam wujud manusia, tapi kesetaraannya, esensinya tidak hilang. Kesatuannya tidak hilang di dalam hal ini. Kalau Anda bekerja pada sebuah company, Anda sedang diutus ke satu negara yang lain. Apakah lantas kepegawaian Anda hilang? Apakah nama yang melekat mewakili company tersebut otomatis hilang? Tidak, tetap aja. Ini peran Anda pada saat Anda mewakili company tersebut di negara lain. Yesus sedang merepresentasikan Bapaknya dalam kepenuhan keilahian Bapa dalam wujud Yesus Kristus. Perannya sebagai manusia yang harus menebus dosa. Kesetaraannya, esensinya sebagai Allah tidak hilang. Jadi pembedaan pribadi tidak sama dengan kurangnya kesatuan. Yesus dan Bapa adalah satu. Kan itu esensinya. Yesus bukan mengaku, tapi membuat sebuah statement dalam Yohanes 10 ayat 30 dengan mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Dia tidak mengatakan, "Aku mengaku bahwa aku dan Bapa adalah satu." No, dia membuat pernyataan. Dia membuat statement, "I and my Father are one." Dan itu membuat musuh-musuhnya berang banget, marah banget, kesal banget, grogi banget mereka. Sakit hati. Ayat berikutnya berkata, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Tertulis dalam Yohanes 10 ayat 31. Klaim Yesus sebagai Tuhan sama di mata mereka dengan penghujatan di mata para pemimpin Yahudi ini. Para pemimpin Yahudi, wah kamu blasfemi, menghujat Allah. Yesus selanjutnya menanyai mereka, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya, perannya sebagai yang diutus ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Aku ini diutus. Peranku sebagai manusia, aku tetap kudus, keilahianku sama. Masihkah engkau ingin menghakimi aku? Sebagai byproduct daripada visi Allah, di mana aku datang untuk menggenapi visi dan misi Allah itu sendiri. Masihkah engkau mengatakan jika engkau mengetahui ini bahwa aku menghujat Allah? Dia tanya balik ini. Pikiran mereka nggak sampai, logika mereka nggak sampai ke sana.
Karena aku telah berkata aku anak Allah, lantas engkau mengatakan aku menghujat Allah? Just because I said that I'm the son of God and you said blasphemy? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, karena aku melihat Bapakku melakukan itu di dalam kekekalan, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 10 ayat 36 sampai 38. Kembali lagi dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yesus di sini menentang para skeptis ini untuk melihat mujizat-mujizat yang telah dilakukannya dan memberikan penjelasan bahwa Yesus dan Allah Bapa itu adalah satu. Berapa sering kita membaca juga dalam Alkitab. Belum pernah terdengar waktu seorang anak orang buta dilahirkan tersebut dan dicelikkan oleh Yesus. Orang buta ini menjawab pertanyaan orang Farisi. Apakah Yesus ini orang berdosa atau tidak? Aku tidak tahu, tapi yang aku tahu, adakah seorang pendosa yang dapat mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir? Kalau dia bukan yang diutus Allah, bukan seorang yang kudus. Dia melemparkan pertanyaan yang sangat provokatif kepada orang-orang Farisi yang menjadi marah akibat daripada ini. Marah karena tidak bersedia menerima kebenaran. Bahkan kekuatan spiritual yang berlawanan setuju dengan fakta bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Kekuatan spiritual yang berlawanan itu datang dari setan, kan? Dalam menjelaskan iman yang menyelamatkan kepada orang percaya, Yakobus di sini adalah saudara Yesus, berkata dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 19. Ingatkan ini, Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bukan percayanya. Tindakan setelah percaya itu apa? Setan juga percaya tetap aja neraka. Engkau percaya? Apakah kepercayaanmu sama seperti setan mengirimkan engkau ke neraka? Atau kepercayaanmu ini menyelamatkan engkau? Di dalam hal ini, seorang teolog Wayne Grudem menjelaskan gagasan tentang kesatuan dengan mengatakan bahwa Yesus dan Allah Bapa adalah pribadi yang berbeda, pribadinya berbeda, karena perannya berbeda. Di dalam hal ini Yesus diutus sebagai manusia, dan keberadaan setiap pribadi sama dengan seluruh keberadaan Allah. Artinya saat dia menjadi manusia, keilahiannya, ketuhanannya tidak berubah. Esensinya sebagai Tuhan tidak berubah. Perannya dia ambil sesuai dengan sebagai yang diutus. Tunduk kepada si pengutus, Allah Bapa. Ya. Jadi di dalam hal ini sekali lagi, percaya dengan pikiran itu berbeda dengan percaya dengan hati. Percaya dengan hati itu adalah iman, percaya dengan pikiran itu adalah knowledge. Knowledge tidak menyelamatkan kita. Banyak orang yang tahu Yesus itu Tuhan, namun tidak menyelamatkan. Knowledge will not bring you anywhere. Because knowledge will not save you. Faith will save you. Because we are saved by grace through faith alone. Di dalam hal ini. Yesus mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya Allah. Meskipun Yesus tidak pernah mengucapkan kata-kata, aku adalah Tuhan. Literally seperti ini dia nggak pernah sebutkan di dalam Alkitab. Namun itu tidak berarti bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Bukan mengaku ya, dia mengatakan. Banyak contoh tadi. Tepat setelah berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga tadi, Yesus berbicara tentang kemuliaan yang ia miliki bersama Allah sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 5, dan kemudian bandingkan juga dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini sebelum segala sesuatu jadi. Sebelumnya, Yesus telah membuat pernyataan berikut kepada para pemimpin agama yang menentang dia dalam Yohanes 8 ayat 58. Aku yang dikatakan tadi ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di mana aku ini adalah ego eimi. I am. Ego eimi itu adalah I am atau I exist. Titel yang diberikan kepada Allah. Di dalamnya. Yesus menggunakan ego eimi ini. Nah, referensi Yesus adalah Keluaran 3 ayat 14. Ketika Allah menyatakan dirinya sebagai aku. I am that I am. Dalam pernyataan ini, Yesus memberitahu mereka secara belak-belakan bahwa dia adalah Tuhan. Karena itu mereka marah dan ingin mengambil batu untuk merajamnya.
Tanggapan musuh-musuhnya membuktikan pernyataannya terdengar keras dan jelas. Mereka menangkap, mereka mengerti. Dia mengatakan dia Tuhan, bukan mengaku Tuhan, tapi dia mengatakan dia Tuhan. Saat mereka memegang batu untuk melempari dia, mereka berkata, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Yohanes 10:33. Jadi mereka menangkap bahwa ia sedang mengatakan dia Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Ini kesimpulan ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17 ayat 3 perlu dibaca, saya ulang, Yohanes 17 ayat 3 perlu dibaca dalam konteks untuk menghargai sepenuhnya apa yang Yesus katakan dalam doa itu. Ingat tadi saya katakan Yohanes 17 adalah tentang doa. Kontrasnya bukan antara Bapa dan Putra, tetapi antara Bapa dan Allah-Allah lain. The God of these ages. Berhala-berhala. Berhala-berhala palsu yang ada di dunia. Konteksnya A-nya huruf kecil. G with small case. Lower case. Ya, dia membandingkan itu di dalam hal ini. Yesus berbicara dengan Bapa yang ada di surga saat Yesus ada di bumi. Karena ia Yesus berfungsi sebagai yang diutus dan Bapa sebagai si pengutus. Jadi kita melihat jelas Yesus berbicara dengan Allah Bapa dalam konteks peran, bukan esensi, ditunjukkan sedang berdoa. Jadi waktu dia sedang berdoa, jangan pernah ada yang mengatakan, oh jadi dia doa dengan dirinya sendiri ya. Oh bukan, dia berperan sebagai manusia yang diutus, Allah dalam bentuk manusia, berdoa, memohon, mengajukan permohonan, menyembah, lebih banyak mengajarkan kepada manusia dalam konteks bagaimana kita berperan serta sebagai orang percaya kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Pernyataan Yesus bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar tidak boleh, saya ulang, tidak boleh dilihat sebagai bertentangan atau tidak konsisten dengan seluruh Alkitab yang mendukung fakta bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Karena pada saat Yesus mengatakan bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, the true living God, sesungguhnya Yesus sedang berbicara dalam konteks sebagai yang diutus dengan memberikan pengajaran bahwa yang lainnya adalah berhala. Others are foreign gods. Others are the God of these ages. Goddess and goddesses. Dalam konteks itu, karena itulah dia menunjuk Bapa sebagai the true living God. Dalam konteks, yang lain itu bukan Allah yang benar. Konteksnya itu. Summary saya sebagai berikut. Bear with me. I conclude with the following. Saya mengkonklusikannya sebagai berikut. Engkau percaya Yesus itu siapa? Ya engkau pribadi. Pribadi lepas pribadi. Apakah dia gila menurut pendapatmu? Harus bisa jawab. Pengajaran Yesus banyak mengungkapkan kegilaan di sekitarnya karena pengajaran Yesus ini sangat kontroversial. Kalau orang tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kontroversial banget. Kalau berjalan minta 1 mil, ajak jalan 2 mil. Kalau orang minta bajumu, berikan jubahmu. Sangat kontroversial. Hanya orang gila nih, kata orang. Konteksnya bukan seperti itu. Konteksnya adalah kasih. Nah, pengajarannya kontroversial. Namun apakah pengajaran yang kontroversial ini membuat Yesus menjadi orang gila? Tidak. Apakah dia seorang manipulator? Sulit untuk mencurigai dia sebagai seorang manipulator atau memiliki tindakan manipulatif atau penuh dengan akal busuk ketika dia hidup dengan sangat rendah hati dan mati tanpa pamrih. Dia tidak pernah merugikan siapapun di dunia ini. Dia tidak pernah bergantung kepada siapapun. Bahkan pada waktu membayar pajak dia minta kepada Petrus untuk memancing ikan dan ikan pertama akan didapatkannya duit di dalam mulut ikan tersebut. Di mana orang dapat mengatakan dia manipulator? Nggak mungkin ini. Dia memberikan pelayanan yang tanpa pamrih, mati tanpa pamrih, sangat rendah hati dia.
Apakah dia menderita delusi gila keagungan mesianik? Is he messianic grandeur? Is he messianic grandeur? Apa dia sudah kegilaan sebagai Mesias? Sulit untuk menuduhnya menderita messianic grandeur. Ketika ada begitu banyak nubuatan tentang Mesias yang menyebutnya sebagai hamba yang menderita, nubuatan yang sangat cocok dengan kehidupan Yesus Kristus. Jika Yesus mengklaim dirinya sebagai anak Allah dan bahwa dia adalah jika Yesus mengklaim dirinya sebagai anak Allah dan bahwa dia dan Bapa adalah satu, dan bukti-bukti yang tercatat dalam Alkitab menunjukkan kebenaran seperti yang dinyatakannya, maka kesimpulan kita yang berbeda dari apa yang dinyatakan Alkitab lebih banyak berbicara tentang pribadi kita sendiri yang menyangkali kebenaran sesungguhnya, bahwa ia sesungguhnya adalah pribadi yang dia klaim, dan klaimnya adalah kebenaran yang tidak dapat kita sangkal. If we deny the truth, the problem is in us, not in him. So we need to open our heart in order to receive the truth that will set us free. That is God, the Almighty. God in the flesh, the God-man. Kita tidak dapat mengubah apa yang benar. We cannot change the truth ever. Kita hanya dapat mengubah orientasi kita pada kebenaran. We need to change our orientation towards the truth. Jadi menurutmu siapa Yesus itu sesungguhnya? According to you, who is Jesus Christ? Bukan Yesus yang diuji oleh pertanyaan ini, tapi kita. It is not Jesus. When it's passed the test, we will be tested by this question. Pertanyaan ini sebenarnya tercantum dalam Markus 8 ayat 27-29 dan saya tutup dengan ini. Dan pertanyaan ini diajukan langsung oleh Yesus. Mari kita simak sebentar ya. Dalam Markus 8, Injil Markus 8 ayat 27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? 28 jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ayat 29. Lantas ia bertanya secara spesifik. Itu kata orang. Sekarang ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Spesifik kepada murid-murid yang ada bersama dia pada waktu itu. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Sudah 3 tahun bersama aku. Ngerti nggak siapa aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Waktu itulah Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yona. Karena bukan hikmat manusia yang memberikan revelation seperti ini, pewahyuan seperti ini. Tapi pewahyuan ini engkau terima daripada Bapakku di surga. Bahwa aku adalah Mesias. Bagiku, bagi saya hari ini, dan seisi rumah saya, Yesus dan Mesias, Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Dan kami hanya mau beribadah kepada Dia. Karena bukti-bukti keilahiannya telah kita bicarakan dan telah kita buktikan berdasarkan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Engkau sendiri melanjutkan apa yang telah dibicarakan di sini. Roh Kudus sendiri yang berbicara di dalam hati pribadi lepas pribadi. Sehingga kami mengerti bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Tuhan. Sehingga kami hanya beribadah kepada Dia. Dan di dalam Dia, kebenaran itu dinyatakan dan kami dimerdekakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Menuntun kita di jalan yang benar. Membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Membimbing kita ke arah yang tenang. Bahkan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Serta mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Dan daripada itu ia membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati kesehatanmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus
memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa pada kesempatan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.